Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak Santai. Kali ini aku mau berbagi resep untuk membuat ayam crispy ala dapur kami yang pastinya sangat simpel dan menggunakan bahan-bahan asli dari dapur. Di sini kami tidak beli bumbu saset, namun seperti ada kunyit, ada bawang, ada lada. Kita menggunakan bahan yang ada di dapur saja. Untuk bumbu marinasinya kita di sini sudah siapkan bawang putih, ada jahe, lalu ada kemiri, dan juga ada pala ya. Ini buah pala yang sudah kita ambil buahnya di dalamnya. Ada kunyit, lalu ada ketumbar. Dan tumbar ini nanti kita haluskan terpisah, tidak kita haluskan dicampur dengan blender. Ada bubuk lada, ada royco, juga ada garam, jangan lupa itu ya. Selanjutnya kita haluskan untuk bahan-bahan seperti bawang putih dan lainnya, kita sisakan ketumbarnya lalu kita haluskan. Dan jangan lupa untuk menghaluskannya kita berikan sedikit air bersih ya, sedikit air biasa, ini air minum juga bisa, atau juga air keran kalau mau ya, nggak apa-apa sih. Lalu kita haluskan sampai semuanya benar-benar halus. Boleh menghaluskannya menggunakan blender, atau juga boleh juga menggunakan tangan atau ulekan manual ya, karena di sini juga repot ya. Dengan barang seadanya, mau yang simpel-simpel aja makanya menggunakan blender. Kita pakai aja blender yang ada di sini. Oke, kalau sudah halus, kita masukkan semua bumbunya ke ayam yang sudah kita bersihkan. Kalau ada sisa-sisa ya kita bisa tambahkan air di blenderan tadi, kita masukkan untuk tambahan nantinya. Kita masukkan juga royco ya, kalian bisa pakai 1 saset atau 2 saset kalau mau. Dan jangan lupa garamnya juga dimasukkan. Kalian bisa menggunakan garam halus, karena di sini saya tidak ada garam halus ya, jadi seadanya aja pakai garam kasar, bukan garam krosok lah ya. Ini garam dapur, bukan garam krosok. Nggak apa-apa, nggak dihaluskan dulu garamnya, sama aja nanti juga akan berasa sih. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Inilah bumbu marinasi kita. Dan tambahkan air, lalu ini ada tumbukan tumbar. Dan jangan lupa kita tambahkan untuk bubuk lada atau merica. Nah, di sini saya tidak pakai ladaku. Saya tidak pakai lada sasetan. Ya, seadanya aja yang ada di dapur. Ada lada sasetan, cuman udah habis. Ya sudah, tumbuk aja biar jadi bubuk lada. Ya, seadanya aja ya. Oke, dirasa semua sudah tercampur dengan merata. Setelah itu kita masukkan semuanya ke kresek. Ini kresek bersih ya, bukan kresek bekas. Pakai kresek bersih. Kita tuangkan sisa air yang buat adonan tadi ke dalam kresek. Tutup kreseknya sampai benar-benar rapat. Nanti kresek ini saya double ya, karena mau saya masukkan ke dalam kulkas 1 malam. Nah, ini saya buatnya waktu sore hari, pukul ya sekitar habis asar ya, jam 4. Nah, jadi besok pagi tinggal kita masak untuk membuat ayam kentakinya atau ayam crispy-nya. Ini bumbunya ala-ala kita ya, yang ada di dapur aja. Kita tidak beli yang sasetan-sasetan, mungkin ini terlalu simple. Cuman ini simple sih menurut kami, karena barangnya juga sudah ada di dapur. Oke, setelah semuanya sudah terbungkus, selanjutnya kita freezer ya. Kita masukkan ke kulkas. Jangan taruh di bagian yang atas, kita dinginkan saja di kulkas gitu. Masuk di bagian untuk yang pembuat es ya.
kita masukkan, lalu kita diamkan untuk semalaman. Oke, iya, kita tunggu besok pagi. Ya, ini hari selanjutnya kita persiapkan bahan-bahannya untuk pembuatan ayam crispy-nya. Di sini ada ladaku, bukan ladaku ya, lada bubuk, ada penyedap sasa. Di sini bisa menggunakan juga baking powder kalau mau pakai. Tidak pakai tidak apa-apa. Ada 2 saset Royco. Lalu ada sajiku untuk bumbu tambahan, ada segitiga biru, ada simas palmia. Kalau mau pakai nanti dicampur untuk minyak gorengnya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada ayam yang sudah kita siapkan dari kemarin, ada 1 butir telur dan juga air bersih. Di sini kita juga pakai toples bersih ya. Jangan sampai basah toplesnya. Kita bersihkan dan kita keringkan dulu. Nah, untuk campuran air kita gunakan 1 telur ya. Cukup 1 telur aja. Kalau mau pakai air banyak pun tetap gunakan 1 telur saja. Tapi kalau mau pakai 2 telur ya tidak apa-apa kalau kalian juga mau coba-coba. Kita kocok telur sampai benar-benar tercampur rata dengan air. Ini telur di air nanti kita pakai untuk perendaman ayam yang sudah kita kocok-kocok ya di bagian di ininya, di toples. Lalu kita masukkan untuk tepungnya dikira-kira saja sesuai kebutuhan. Kalau ingin banyak ya banyak, nggak apa-apa. Tapi di sini karena saya punyanya 1 kilo untuk tepungnya, saya gunakan ya sedikit saja karena ayamnya cuma sedikit. Lalu kita tambahkan juga sajiku bubuk tepung instan itu ya. Kita masukkan ya. Masukkan secukupnya aja. Lalu kita juga bisa masukkan Royco. Kalau mau pakai Royco tambahan nggak apa-apa. Mau pakai 1 saset atau 2 saset juga nggak apa-apa, terserah sih. Di sini yang penting itu untuk cara pengocokan di dalam toplesnya nanti ada triknya ya. Kita juga masukkan secukupnya untuk bubuk lada. Untuk bubuk lada dikira-kira aja bisa pakai 1 sendok teh. Lalu untuk baking powder ini optional, bisa kalian tambahkan atau juga nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk-aduk sampai merata dan sudah tercampur merata, kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi semalaman. Karena di sini saya pakai toples yang agak kecil, jadi saya tidak masukkan semuanya. Saya masukkan hanya sebagian ayamnya saja, karena nanti penuh ya. Ini cukup simple caranya, kalian juga bisa coba di rumah. Dengan cara ini kalian tidak perlu repot-repot untuk mengaduk-ngaduk ayamnya. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar keriting. Dalam proses pengadukan bisa dilihat seperti ini. Ini videonya saya percepat. Ya aslinya ini dikocok-kocok dengan cepat ya. Namun di sini videonya saya percepat aja karena memang durasinya sangat lama. Mau saya potong videonya nanti gimana gitu kan ya, ada pertanyaan. Nah, kita bisa lihat, kita cek apakah benar-benar sudah keriting. Nah, ini ya hasilnya. Untuk kocokan pertama saja sudah keriting. Kalau kalian belum maksimal bisa kalian kocok lagi. Tapi dirasa sudah keriting, kalian juga bisa ambil ayamnya. Dan setelah itu kalian bisa
pindahkan ayam yang sudah kalian kocok menggunakan toples ke rendaman untuk tahap selanjutnya. Oke, sambil diketuk-ketuk pelan-pelan saja supaya tidak ada banyak tepung yang terangkat ke air rendaman. Dan sudah semuanya. Ini untuk tepungnya bisa kalian ayak ya, bisa kalian ayak, ambil yang halusnya saja, yang gerindil-gerindilnya bisa kalian sisakan untuk membuat apa gitu, dan diamkan beberapa saat untuk ayam yang sudah kita rendam. Setelah itu, jika dirasa sudah cukup, kita bisa masukkan lagi untuk ayamnya. Kita tiriskan sampai benar-benar tiris. Boleh kita masukkan ke dalam toples lagi. Kita masukkan satu persatu. Usahakan sampai benar-benar tiris ya. Jangan langsung dimasukkan setelah diangkat dari air. Setelah itu, kalian bisa tambahkan sedikit tepungnya. Ini sengaja tidak saya saya tidak ayak untuk tepungnya, karena untuk yang tahap pertama ini biar kalian juga tahu nanti hasilnya kalau tidak diayak dan juga tidak diayak. Dan setelah itu tambahkan bubuk sajikunya ya, tepungnya. Setelah itu kita kocok-kocok lagi sampai beberapa saat. Nanti kita cek apakah sudah benar-benar keriting atau kurang. Kalau kurang keriting, nanti kalian bisa kocok lagi. Ini kocoknya juga agak lama ya, sekitaran ya 2-3 menit. Sambil diketok-ketok untuk toplesnya, karena ada tepung yang menempel. Iya, dikocok-kocok terus pelan-pelan saja. Kalau dirasa sudah capek ya istirahat. Kalau sudah pengen ngocok lagi, dikocok lagi. Yang penting kalau ngocok udah capek ya istirahat. Oke, cara ini bisa kalian coba di rumah. Caranya cukup simple. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa pakai email kami ya. Dan dilihat ayamnya sudah benar-benar crispy, kita bisa langsung ke tahap penggorengan. Tuh, benar-benar keriting ayamnya ya. Oke, kalian bisa coba sendiri di rumah. Caranya sangat simple. Bahan-bahannya sudah simple. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke, selanjutnya kita goreng menggunakan minyak. Untuk minyak pertama ini benar-benar panas. Kita bisa cek apakah tepung yang sudah kita masukkan benar-benar panas. Nah, sudah panas memang. Kita masukkan semua ayamnya. Usahakan diketuk-ketuk terlebih dahulu ya. Jangan sampai semua tepungnya itu masuk ke minyaknya. Nanti akan meninggalkan sisa-sisa tepung. Kalau kita goreng ayam lagi, nanti minyaknya cepat menghitam. Ya, seperti itu. Ini untuk menggoreng
usahakan minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Setelah memang benar-benar sudah panas, kita bisa masukkan. Di tahap pertama, minyak harus panas dan api itu harus besar. Nah, kalau ayamnya sudah benar-benar kering dan agak mengambang, kita bisa kecilkan untuk apinya. Ya, sesekali kita bisa lihat tuh benar-benar keriting. Nah, setelah ini kalian bisa kecilkan. Ini sudah saya kecilkan ya. Dan untuk penepungan selanjutnya, usahakan tepung yang pertama kalian gunakan tadi, kalian bisa ayak ya. Kalian ayak dulu. Nanti untuk penepungan kedua supaya hasilnya itu lebih maksimal untuk keritingnya. Nah, ini efek kamera aja, di sini agak gelap dan ini kelihatan agak coklat ya. Tapi sebenarnya ini udah benar-benar matang. Warnanya sudah juga cukup cantik dan rasanya itu pasti nggak bisa dibayangkan lagi. Udah, kalian bisa coba di rumah. Jangan lupa untuk yang baru nonton, bisa kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kalau gak mau tekan tombol lonceng, awas ya, pokoknya tekan. Ya kalau nggak mau tekan ya nggak apa-apa, udah subscribe aja. Semuanya sudah kita tiriskan, bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya itu benar-benar mantap. Kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Nih hasilnya yang barusan saya goreng, sudah cukup keriting, pastinya rasanya itu gurih dan krenyes. Renyahnya itu juga pasti tahan lama. Untuk sisa ayamnya kalian bisa lanjutkan seperti cara awal yang tadi saya sudah share ke kalian. Caranya sama. Kalian juga bisa tambahkan untuk tepung racik sajiku dan juga bumbu yang lainnya. Kalau kalian tambahkan tepung, juga kalian tambahkan bumbu yang lainnya. Oke, cukup segini saja video dari kami. Ini juga hasilnya sudah sangat memuaskan. Keritingnya sudah maksimal menurut kami. Ini wah benar-benar cocok di lidah ya. Oke, sampai jumpa semuanya.